Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desri Francisca, NIM I71218042, mahasiswi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Pak Alex. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saya ketahui tentang opini publik? Opini publik sendiri merupakan sebuah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Istilah opini publik sendiri dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan oleh setiap individu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana opini publik itu terbentuk dan mengapa perlu diberlakukannya opini publik? Model yang di samping merupakan gambaran dari sebuah proses pembentukan opini publik yang diawali oleh 4 faktor penentu seperti latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita yang berkembang. Keempat hal ini diolah kembali menjadi persepsi. Persepsi yang akan dipengaruhi oleh pendirian dapat membentuk sebuah opini. Opini yang melewati proses konsensus akan segera menjadi opini publik. Dan mengapa opini publik itu harus diperlakukan? Dikarenakan untuk memberikan sebuah pengertian. Yang kedua, untuk memperkenalkan sebuah pendapat-pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok atau individu anggotanya. Yang ketiga, untuk memecahkan persoalan internal suatu dari kelompok. Nomor 3, bagaimana sih posisi opini publik dan polling? Posisinya yakni sama-sama memiliki sifat yang memberikan hak yang sama kepada semua orang untuk menilai dan bersikap, yang membuat polling sendiri dipandang sebagai representasi dari opini publik. Konsep dari polling itu sendiri tentu saja tidak lepas dari tujuan. Tujuan polling adalah untuk mengetahui respon publik terhadap persoalan aktual yang tengah terjadi di masyarakat. Tujuan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk mengetahui respon persetujuan publik atau setuju atau tidak setuju dengan isu atau kebijakan tertentu, dan yang kedua yakni untuk mengetahui preferensi atau intensitas sikap publik terhadap isu aktual tersebut. Setelah tujuan ditetapkan, populasi ditentukan dan diambil sejumlah sampel. Sampel sebaiknya yang representatif, mewakili publik yang dimaksud dan mengakomodasi heterogenitas atau keragaman dari responden atau publik. Contoh misalnya, 500 orang dari berbagai latar belakang pekerjaan. Menentukan tipe informasi berarti jenis informasi dan sekaligus rumusan pertanyaan dan jawaban yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Umumnya, polling menggunakan jenis pertanyaan tertutup. Artinya, jenis pertanyaan yang pilihan jawabannya telah disediakan dan responden yang diteliti tinggal memilih satu atau lebih pilihan jawaban yang telah ada tersebut. Setelah instrumen siap, maka ditetapkanlah waktu dan metode pengumpulan data. Oleh karena itu, ketika kita berada di kota besar dan respondennya orang dewasa serta untuk kepentingan efisiensi, maka dipilihlah waktu 3 hari dari metode melalui telepon atau melalui cara yang lainnya. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan pun relatif terbatas, tidak membengkak atau jika diinginkan bisa menggunakan kuesioner dan responden dihubungi secara langsung di tempat-tempat umum ataupun publik yang berada, maka dapat ditempuh langkah dengan pilihan metode tersebut. Prinsipnya, waktu dan metode pengumpulan data harus dapat menjamin terkumpulnya data yang lengkap sesuai dengan tuntutan idealitas sebuah penelitian polling pendapat umum. Nomor 5, simulasikan bagaimana polling dapat mengukur opini publik. Kasus polling media online, 97% publik kecewa atas kinerja KPK pada kasus Senturi. Polling pekanan periode 6-14 Juni 2013 yang dilakukan oleh media online pkspiyungan.org dengan topik penanganan kasus Senturi oleh KPK menggambarkan mayoritas publik sangat kecewa dengan kinerja KPK.
Sebanyak total 97,2% publik kecewa atas penanganan Senturi oleh KPK. Hasil polling selengkapnya. 90,7% atau 8.640 vote sangat kecewa. 6,5% atau 617 vote menyatakan kecewa. Dan 2,8% atau 270 vote menyatakan tidak kecewa. Total dari vote tersebut yakni 9.527. Analisisnya, dalam kasus ini saya menarik suatu teori yang diterapkan dalam keterkaitan polling terhadap pembentukan opini publik. Teori yang digunakan adalah teori spiral kebisuan, yang dimana teori ini merupakan sebuah gejala atau fenomena yang melibatkan saluran komunikasi personal dan komunikasi melalui media. Media juga berfungsi untuk menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Dengan kata lain, orang tidak akan memiliki opini bersifat permanen atau statis. Pengaruh media juga dapat menimbulkan opini publik kepada diri individu yang seringkali sangat halus sehingga tidak terasa, namun terkadang sangat kuat dan langsung. Masalah korupsi menjadi bahan pembicaraan yang hangat dibicarakan publik saat itu, terutama yang disajikan dalam media massa baik lokal maupun nasional. Ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap masalah tersebut. Karena korupsi semakin merajalela, setiap tahunnya ada saja kasus yang terungkap dan menjadi sorotan publik. Keterkaitan polling dengan opini publik adalah dengan adanya polling ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa kinerja KPK dalam mengatasi kasus menurun atau kurang tegas, sehingga masyarakat menjadi ragu akan kinerja dan kemampuan KPK dalam mengatasi masalah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam masalah kasus Bank Senturi ini, KPK tidak mampu mengusut tuntas, apalagi sekarang makin banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi yang ada di Indonesia, sehingga membuat masyarakat semakin tidak percaya akan kinerja KPK di Indonesia saat ini. Bagaimana sih Indonesia bisa menjadi negara maju apabila para pemegang kekuasaan di Indonesia hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat masyarakat yang tidak semua bisa hidup dengan layak? Nah, itu tadi jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan ulangan tengah semester.